Di zaman dahulu lukisan Yesus Kristus ini sempat dianggap palsu, hanya salinan karya Leonardo da Vinci oleh muridnya Giovanni Antonio Beltracchio. Nilai jualnya pun tidak mahal ketika dilelang hanya laku $458 pada tahun 1958. Namun ketika dilakukan penelitian ulang oleh para ahli sejarah dan pakar lukisan, mereka berani menyatakan kalau lukisan Yesus itu memang benar karya asli dari sang maestro Leonardo da Vinci. Kini ratusan tahun sudah berlalu, akankah lukisan Yesus karya Leonardo da Vinci itu sudah musnah dan tinggal kenangan saja? Ataukah keberadaannya memang sengaja dijadikan misteri? Kenapa? Kagum dan heran karena lukisan Leonardo da Vinci yang ukuran 66 kali 45 cm tahun 2017 di Balai Lelang laku 450 juta US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah yang dibeli oleh Pangeran Arab. Lukisan yang berjudul Salvator Mundi yang artinya juru selamat dunia. Mungkin Anda hari ini tidak memiliki lukisan tersebut, tetapi yang pasti Anda membutuhkan juru selamat dunia karena amal soleh Anda tidak dapat menyelesaikan dosa Anda. Coba ambil kalkulator, sempoa, atau alat tulis yang lain dan mulai dihitung mana lebih banyak, dosa Anda atau amal soleh Anda. Dan kalaupun amal soleh Anda lebih banyak, Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan kiranya kalian semua sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya dapat satu cuplikan video dari channelnya Joe Science. Silakan juga teman-teman bisa subscribe di sana. Di mana sebuah video cuplikan video Abdul Somad dan juga video Pangeran Arab yang membeli lukisan Tuhan Yesus Kristus seharga 7 triliun rupiah teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Dan di video itu teman-teman sekalian, itu sebuah ilhaman yang sangat luar biasa sekali. Di mana secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di ceramah-ceramahnya selama ini, kita sudah tahu sendiri teman-teman, nanti juga kita akan tonton bahwasanya jangan menyukai orang-orang kafir, jangan suka produk-produk kafir gitu ya. Jadi ya selama ini kalau kita melihat selalu mengharam-haramkan produk kafir tapi tidak sadar teman-teman sekalian. Memang benar-benar goblok. Tak sadar kalau mic, YouTube, Instagramnya gitu ya, itu speaker di dalam masjid gitu, toanya gitu. Ya, itu semua buatan-buatan kafir gitu dan dipakai oleh Ustadz Abdul Somad. Tapi masih saja berkoar-koar untuk mengkafir-kafirkan orang Kristen dan mengajarkan untuk tidak menyukai produk kafir. Dan pesan saya sekarang, kalau Anda naik haji, jangan naik pesawat lagi, Pak Ustadz Abdul Somad. Tapi mungkin lebih bagus Anda naik onta. Ya, naik ontan dari Indonesia sampai ke Arab ya. Oke, teman-teman sekalian, satu hal yang saya mau cerita buat teman-teman sekalian. Lewat video ini, saya meneteskan air mata teman-teman sekalian. Saya menangis dengan ini. Artinya gini, selama ini gambar Yesus itu dicoret-coret, disobek-sobek, dicapik-capik. Bahkan gambar-gambar Tuhan Yesus yang ada itu malahan banyak kandurun-kandurun mengambilnya, membakarnya, injak-injak, bahkan dikencingin teman-teman sekalian ya. Dikencingin. Pada saat Yesus itu gambarnya saat berdoa itu dikencingin oleh kandurun-kandur. Tapi Tuhan mempermalukan mereka saat ini. Ini yang membuat saya menangis teman-teman sekalian. Saya menangis dengan ini kenapa? Karena Tuhan saat ini mengangkat nama ya, mengangkat nama orang Kristen. Termasuk gambar yang saat ini walaupun dia hanya sebatas lukisan teman-teman sekalian, itu bukan gambar Tuhan Yesus yang aslinya. Ya, mimik wajah Tuhan Yesus ya mungkin tidak persis sama dengan itu. Itu hanya sebuah karya seni teman-teman ya. Tetapi sangat berharga buat orang Kristen. Ya. Karena setidaknya kita bisa membayangkan bagaimana wajah Tuhannya kita. Bagaimana ya sosok ya Tuhan yang penuh kasih, yang rela mati untuk menyelamatkan umatnya yang dikasihinya. Saat ini teman-teman sekalian, semua para kandurun yang menghina kekristenan, menghina gambar Tuhan Yesus, bungkam dan dipermalukan dengan tindakan yang dilakukan oleh Pangeran Arab
yang membeli lukisan tersebut seharga 7 triliun rupiah. Ini bukan harga. Dan ini diklaim bahwasanya ini sebuah lukisan karya seni yang termahal ya di seluruh dunia. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ini mengangkat derajat gambar tersebut ya. Yang selama ini dihina-hina, dicaci maki gitu. Saat ini seorang pangeran Arab membelinya. Lepas apakah pangeran Arab percaya atau tidak percaya dengan gambar itu. Tetapi teman-teman sekalian, intinya di sini gambar tersebut sudah dibeli. Ya, dengan harga yang sangat mengkagetkan. 7 triliun rupiah teman-teman sekalian. Ini bukan harga yang sedikit. Luar biasa teman-teman sekalian, saya diberkati dengan ini. Dan saya mengajak kita banggalah jadi orang Kristen. Walaupun saudara tidak pernah memiliki gambar itu, tapi jika saudara memiliki pribadi Yesus Kristus yang juru selamat dunia itu dalam hati saudara, maka saudara lebih kaya, lebih istimewa daripada pangeran Arab yang hanya membeli gambar tersebut. Milikilah juru selamat, jangan ragu-ragu, ambil keputusan, jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian, mari kita menikmati video berikut ini. God bless you. $1 million. Are we all done? No? Okay. 400 million. And the piece is sold. Jangan suka kepada orang kafir. Jangan suka kepada orang kafir. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Maka dia bagian dari kafir itu. Maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Condong hatinya kepada orang kafir. Condong hatinya kepada orang kafir. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Hasan. Jangan lupa follow Instagram saya. Jangan lupa follow Instagram saya. Jangan lupa follow Instagram saya. Instagram saya. Instagram saya. Instagram saya. Lukisan bergambar Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci disebut-sebut menjadi salah satu lukisan termahal di dunia, senilai 6,5 triliun rupiah. Lukisan bertajuk Salva Pemundi itu diketahui sudah berusia 500 tahun lebih dan pemilik terakhirnya adalah Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dirinya berhasil mendapatkan lukisan super langka itu dari tempat lelang pada November tahun 2017. Lalu selama masa penyimpanan itu, lukisan Yesus Kristus dijaga ketat oleh pengawalan istana dan tak ada satupun pihak luar maupun keluarga istana yang diberitahukan di mana lokasi lukisan Yesus itu disembunyikan. Jelasnya hanya Pangeran Mohammed bin Salman dan orang-orang kepercayaannya saja yang tahu. Beberapa pekan lalu, Pangeran Salman mengutarakan niatnya untuk memamerkan lukisan itu di Louvre Abu Dhabi, dan siapapun boleh menikmati lukisan itu mulai 18 September 2018. Tapi sayangnya belum sempat tampil di depan publik. Lukisan bergambar wajah Yesus Kristus itu dikabarkan hilang secara misterius dan sampai kini tidak diketahui keberadaannya. Sekedar kilas balik, lukisan Leonardo da Vinci yang diberi judul Salvator Mundi itu menampilkan sosok Yesus Kristus sedang mengenakan baju berwarna biru dengan aksen merah emas di bagian lingkar dadanya. Sementara tangan kiri Yesus memegang bola kristal dan tangan kanannya terlihat terangkat dalam posisi finger cross. Di zaman dahulu lukisan Yesus Kristus ini sempat dianggap palsu, hanya salinan karya Leonardo da Vinci oleh muridnya Giovanni Antonio Beltracchio. Nilai jualnya pun tidak mahal ketika dilelang hanya laku $458 pada tahun 1958. Namun ketika dilakukan penelitian ulang oleh para ahli sejarah dan pakar lukisan, mereka berani menyatakan kalau lukisan Yesus itu memang benar karya asli dari sang maestro Leonardo da Vinci. Kini ratusan tahun sudah berlalu, akankah lukisan Yesus karya Leonardo da Vinci itu sudah musnah dan tinggal kenangan saja? Ataukah keberadaannya memang sengaja dijadikan misteri? Kenapa? Kagum dan heran karena lukisan Leonardo da Vinci yang ukuran 66 kali 45 cm
tahun 2017 di Balai Lelang laku 450 juta US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah yang dibeli oleh Pangeran Arab. Lukisan yang berjudul Salvator Mundi yang artinya juru selamat dunia. Mungkin Anda hari ini tidak memiliki lukisan tersebut, tetapi yang pasti Anda membutuhkan juru selamat dunia karena amal soleh Anda tidak dapat menyelesaikan dosa Anda. Coba ambil kalkulator, sempoa, atau alat tulis yang lain dan mulai dihitung mana lebih banyak, dosa Anda atau amal soleh Anda. Dan kalaupun amal soleh Anda lebih banyak, karena amal soleh yang dilakukan karena berangkat ingin masuk surga, ingin dapat pahala, self-oriented, dan semua itu adalah motivasi yang tidak layak dibawa kepada Allah. Karena manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya dengan amal solehnya, maka manusia membutuhkan pemutihan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku." Mungkin Anda hari ini tidak memiliki lukisan Leonardo da Vinci yang berjudul Juru Selamat Dunia. Tapi kalau Anda memiliki pribadi yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, maka Anda orang yang beruntung dibandingkan Pangeran Arab yang membeli lukisan hampir 7 triliun rupiah. Tuhan memberkati.